Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk nak. Silakan duduk. Kamu tampak lesu pagi ini. Mungkin ada sesuatu yang perlu disampaikan kepada Pak Guru. Mohon maaf Pak, sebelumnya saya ingin menyampaikan perihal keterlambatan saya dalam penyetoran tugas. Kalau boleh jujur, saya tidak terbiasa dalam merekam diri untuk tugas-tugas online seperti ini Pak. Namun saya sudah mengirim tugas proyek saya beberapa hari yang lalu ini Pak. Tapi saya merasa kesal dengan teman yang suka mengomentari video saya Pak. Saya marah dan jengkel kepada Johan yang mengejek video saya. Saya merasa terhina Pak. Oh, begitu. Setiap orang pasti merasa terhina ketika ada yang mengomentari jelek karya kita. Apalagi Johan ini adalah teman sekelompokmu. Seharusnya sebelum kamu mengirimkan tugas, Johan sudah bisa lebih awal membantu kamu untuk menyelesaikan tugas proyekmu lebih baik. Bukan begitu? Benar Pak. Selama ini juga Johan suka mengejek saya. Oh ya. Namun saat dia berkomentar tentang video saya dengan berkomentar jelek, saya merasa marah Pak. Saya bentak-bentak dia di kelas. Baik. Semua orang pasti marah ketika merasa dihina. Siapapun, Pak Guru pun akan merasa jengkel ketika merasa Pak Guru dihina oleh seseorang. Akan tetapi, menurutmu sikap membentak-bentak teman, memarahinya di depan teman-temanmu, apakah ada nilai positif yang bisa diambil di sana? Jujur Pak, saya merasa tidak ada nilai positif yang bisa diambil. Saya juga merasa capek Pak memarahi teman-teman saya. Baik, apakah ada niat kamu memperbaiki persoalan ini? Ada Pak. Baik. Sebagai pribadi yang baik, sekiranya kamu bisa mengontrol emosi kamu di saat bertemu Johan di ruang kelas, kira-kira bagaimana perasaan kamu saat kamu bisa menjadi pribadi yang baik di sini? Pastinya saya merasa senang Pak. Saya bisa menjadi pribadi yang lebih bisa lagi menahan diri, mengontrol emosi, dan mungkin bertanggung jawab juga Pak. Oh ya, baik. Mari kita sama-sama memikirkan bagaimana solusi pemecahan persoalan ini. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan masuk. Ya, Pak, Pak. Tampaknya kamu sangat serius pagi ini. Apakah ada sesuatu yang ingin disampaikan kepada Pak Guru? Iya Pak, sebelumnya mohon maaf mengganggu Pak Guru. Saya ingin melaporkan terkait suatu hal mengenai keuangan dari organisasi siswa yang kebetulan Pak Guru bina. Kebetulan salah satu teman saya yang bernama Rina membelanjakan uang kas ITC tanpa sepengetahuan saya dan FI lainnya Pak Guru di kantin sekolah. Dan selaku bendahara, saya pun mencoba menagih uang tersebut kepada Liza Pak. Tetapi chat saya, respon saya ketika bertemu tidak mendapatkan respon baik dari Rina tersebut Pak Guru. Saya pun merasa kesal, saya memarahinya, kemudian mempermalukan dia di depan teman-temannya Pak. Oh begitu. Iya. Pak Guru rasa ini sudah hal yang umum ya. Orang kalau merasa kesal bisa saja memarahinya dan bahkan mempermalukannya. Satu kesyukurannya kamu tidak sampai berbuat lebih gegabah lagi dari ini ya saat ini. Nah, menurut kamu apakah merupakan satu sikap yang baik ketika kamu memarahi, mempermalukan teman kamu di depan kawan-kawan? Iya Pak, sebenarnya menurut saya memarahi bahkan mempermalukan dia di depan teman-temannya itu
bukan merupakan sikap yang baik, Pak Guru. Saya menyadari hal tersebut, tetapi karena saya sudah tersulut emosi dari seminggu yang lalu, saya menagih dia tidak direspon dengan baik, saya tersulut emosi sehingga saya melakukan hal seperti itu, Pak Guru. Baik, apakah ada rencana kamu niat untuk memperbaiki permasalahan ini? Iya, Pak Guru, mungkin saya memiliki keyakinan yang terbentuk dalam diri saya bahwa setiap siswa itu pasti bisa menjadi pribadi yang baik dengan cara menyelesaikan masalah yang ada. Saya akan meminta maaf kepada Rina tersebut, Pak Guru, tetapi saya masih merasa sangat kesal pada dia, Pak Guru. Baik, sekarang kamu sudah menyadari bahwa ini agak kurang nyaman buat si Rina karena kamu telah memarahinya di depan teman-temanmu. Kira-kira ada sesuatu nilai positif nggak ketika kamu menjadi orang yang bisa lebih kontrol dalam hal emosian tadi ya, menghadapi si Rina yang udah minggu-mingguan tidak ada respon juga dalam hal menagih keuangan organisasi kita ini. Bagaimana kira-kira perasaan kamu ketika menjadi pribadi yang lebih kontrol, itu akan seperti apa? Ya, Pak, kalau menurut saya menjadi suatu pribadi yang bisa mengontrol diri itu tentunya menjadi suatu privilege tersendiri bagi kita, Pak. Karena tidak semua pribadi itu bisa bertanggung jawab dan bisa menahan emosinya. Kemudian nilai positif yang saya terima, yang bisa saya dapat dari permasalahan ini, yaitu kita harus menjadi pribadi yang lebih bersabar, Pak Guru, untuk menghadapi seperti ini. Baik, mari kita memikirkan bersama-sama gimana solusi dari pemecahan masalah ini.